Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Belajar Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita bukan nonton dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dan Ananda Wika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas mekanisme anti-kitera. Hah? Apa itu? Benda apakah itu? So, nggak usah berlama-lama, happy watching. Yaps, mekanisme anti-kitera ini merupakan sebuah kalkulator mekanik yang diyakini sebagai cikal bakal dari komputer mekanik di dunia. Nah, alat ini itu ditemukan, bukan diciptakan oleh seorang arkeolog bernama Valerius Thais pada tahun 1901 di sebuah kapal karam di sebuah pantai Antikythera, sebuah pulau antara Kreta dan juga Peloponnesus Yunani. Alat itu kemudian ditelusurilah itu umur penggunaannya, di mana bersama dari penemuan mekanisme antikythera tersebut itu juga ditemukan beberapa koin. Yang pertama ada koin Pergamon yang kemungkinan ini diciptakan sekitar tahun 86 sampai 67 sebelum Masehi. Kemudian ada juga koin Efesus yang berumur kurang lebih 60 sampai 70 tahun sebelum Masehi. Nah, itu berarti kemungkinan ini tenggelam itu sekitar 70 sampai 60 tahun sebelum Masehi. Perangkat ini itu dianggap sebagai perangkat yang sangat kompleks pada zaman purbakala. Bahkan baru pada abad ke-14 itu manusia baru memiliki pengetahuan untuk membangun perangkat yang serupa. Bersama dengan penemuan mekanisme antikythera dan juga koin-koin itu juga ditemukan beberapa barang lain seperti patung marmer, vas, perhiasan, maupun alat-alat kuno lainnya. Nah, menurut para peneliti nih, ketika barang itu ditemukan, hal itu tidak terlihat menarik sama sekali, hanya berupa seperti bongkahan berkarat yang ditemukan sebesar kamus besar. Namun ketika Thais menemukan roda gigi pada salah satu alat penemuannya tersebut, dia menjadi terkejut karena menurutnya tidak ada benda dari Yunani kuno yang bergigi seperti itu, terutama pada tahun-tahun itu ya. Kemudian Profesor Fried itu juga mengatakan hal yang sama, bahwa roda gigi itu sangat presisi dengan memiliki panjang gigi itu sekira 1 mm, dan itu benar-benar mengejutkan. Namun kemudian Profesor Fried ini mengatakan bahwa kemungkinan benda itu berkaitan dengan masyarakat Yunani kuno yang saat itu sangat obses dengan ketertarikan mereka terhadap ilmu astrologi. Mekanisme antikythera terbungkus dalam sebuah kotak kayu dan juga perunggu seukuran kotak sepatu, dan benda itu baru diidentifikasi di tahun 1902-nya. Artefak tersebut berbentuk melingkar, setidaknya 30 roda gigi saling bertautan, dan ukiran yang kompleks di dalam kotak kayu. Roda-roda gigi besar itu mirip dengan jam mekanik di zaman sekarang. Jam mekanik tersebut dapat digunakan untuk mengalkulasi posisi matahari, bulan, dan mungkin beberapa planet. Hal ini memungkinkan penggunaan perangkat sebagai kalender. Fungsinya sebagai kalender dapat digunakan untuk tujuan seperti kalender surya untuk penentuan hari dan bulan, seperti penggunaan zodiak pada masyarakat Babilonia pada saat itu, kemudian sebagai kalender surya chandra untuk penentuan bulan, sebagai penentuan kapan gerhana matahari dan bulan terjadi secara berkala, atau sebagai penentuan tahun-tahun digelarnya pesta olahraga masyarakat Yunani atau yang disebut Olimpiade. Struktur alat tersebut itu jelas sangat rumit, dan kemungkinan ini digunakan untuk menghitung atau mengolah data sesuai dengan pengaturan si pencipta dari alat tersebut. Cara kerja tersebut adalah prinsip dari cara kerja komputer analog. Istilah tersebut itu digunakan dalam komputer untuk menggambarkan alat hitung yang bekerja pada level analog.
Komputer berdasarkan data yang diolah itu dibagi menjadi 3, yaitu analog, digital, dan juga hybrid. Tidak ada alat yang secanggih dan juga sedekat itu pada zaman kuno. Alat yang diduga awalnya ini sebagai alat navigasi pada masa lalu, setelah diteliti dan juga direkonstruksi ulang, ternyata itu adalah sebuah alat penghitung kalender astronomi yang sangat-sangat rumit. Namun hingga saat ini pemahaman mengenai roda bagian depan dalam benda tersebut itu belum dapat dicapai dengan upaya terbaik dari para peneliti. Nah, penemuan itu ditemukan dalam sebuah potongan batu besar kan. Nah, itu sepertiganya saja yang baru diketahui dan itu dipecah lagi menjadi 82 fragmen. Setelah diselidiki lebih lanjut, benda melingkar itu berupa gear bergedi yang kurang lebih terdiri dari 30 buah yang berbahan perunggu. 50 tahun kemudian pun setelah penemuan Antikythera itu, yaitu pada tahun 1951, itu dilakukan penelaahan kembali terhadap mekanisme Antikythera itu. Akhirnya hasil penelitian pertama kali itu dipublikasikan oleh seorang fisikawan dan juga sejarawan bernama Derek de Sola-Price pada tahun 1974. Ya, butuh waktu sekitar 20 tahunan lebih untuk melakukan penelitian tahap awal terhadap mekanisme Antikythera tersebut, dan itu pun belum diketahui cara kerja dan untuk apa benda tersebut diciptakan. Pada tahun 2005, dengan menggunakan sinar X3D dan juga pencitraan permukaan dari fragmen, peneliti menemukan teks yang belum terbaca sejak benda tersebut ditemukan, dan itu semakin membuat rumit dan juga menantang tim USL itu sendiri. Dengan menggunakan teks dan juga metode matematika Yunani kuno, para peneliti dari USL atau Universitas College London itu akhirnya menciptakan ulang lagi itu kembali komputer dari bagian mekanisme Antikythera yang menggambarkan siklus matahari, bulan, dan juga planet-planet. Fragmen terbesar yang masih hidup itu dikenal sebagai fragmen A yang menampilkan fitur bantalan, pilar, dan juga balok. Sedangkan yang lain yaitu fragmen D ini menampilkan disk yang tidak dapat dijelaskan, roda gigi, dan juga plat 63 gigi. Sedangkan tulisan di bagian sampul belakang itu mencakup deskripsi tampilan kosmos dengan planet-planet yang bergerak pada cincin yang ditunjukkan oleh manik-manik penanda. Nah, inilah yang direkonstruksi oleh tim. Dua angka kritis pada bagian depan yaitu 462 dan juga 442 itu secara akurat mewakili siklus Venus dan juga Saturnus. Saat diamati dari bumi, siklus planet itu terkadang membalikkan gerakannya itu melawan bintang. Dan para ahli harus melacak siklus variabel tersebut dalam periode waktu yang lama untuk mengetahui posisi mereka. Profesor Fried kemudian menambahkan bahwa tim itu mencoba untuk membuat inovasi yang dapat menciptakan mekanisme inovatif untuk semua planet yang akan menghitung siklus astronomi canggih baru dan meminimalkan jumlah roda gigi di seluruh sistem, dan inilah yang membuatnya semakin lebih efisien. Ini adalah kemajuan teoritis utama tentang bagaimana kosmos itu dibangun dalam mekanisme, dan perangkat ini itu sekarang disimpan di Museum Arkeologi Nasional yang ada di Athena. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai mekanisme Antikythera. So, gimana menurut kalian? Atau mungkin ada yang belum aku cantumkan? Boleh banget tulis aja di kolom komentar di bawah. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.